guru-guru SMA ini. Dia akan bimbing kita. Kalau menurut abang kenangan indah di SMA 1. Gak ada yang kenangan bun. Oh, kalau untuk angkatan 20, pokoknya harus kompak dan solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semasa first. Selamat datang kembali di podcast Krismansasi, ruang inspiratif untuk ngobrol bareng orang-orang hebat di SMA Negeri 1 Sijunju. Saya Nadine Mutiara Fevi, siap menemani kalian untuk podcast Krismansasi episode kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu alumni dari SMA 1 Sijunjung tamatan tahun 2020 yang berhasil lulus di pasukan elit TNI Angkatan Darat, yaitu pasukan Kostrad, yang akan memberikan motivasi dan inspirasi agar bisa membuat kita bangga dan termotivasi. Jadi langsung aja, halo Bang Marvinal. Halo. Apa kabar? Sehat. Oke. Untuk membuka podcast kali ini bisa perkenalkan diri sedikit, Mbak, tentang profil, jabatan atau Boleh. Perkenalkan, nama saya Pratu Marginal. Saya berdinas di batalion di bawah naungan Kostrad. Batalion saya, Batalion Yoni 411 Pandawa, di bawah Brigif 6 Trisakti Balajaya. Divisinya itu Divisi 2 Kostrad. Oke. Mungkin kita bisa masuk ke pengalaman SMA dulu ya. Bisa ceritakan sedikit ya, karakter atau kebiasaan yang Abang lakukan semasa menjadi siswa di SMA 1 Sijunjung, mungkin peran untuk kegiatan yang ditekuni. Kegiatan yang ditekuni pada waktu abang di SMA, yang pertama itu, ya abang rajin orangnya. Rajin, tidak pernah tinggal ibadah, sholatnya nggak pernah tinggal. Pokoknya ikut organisasi yang ada di sekolah ini. Oke, berarti Abang termasuk mungkin murid yang aktif ya di SMA Sijunjung pada masa itu. Iya, pada masa itu. Oke. Bisa ceritakan sedikit kenangan yang paling berkesan selama dari SMA 1 yang selalu ada di hati dan gak mau dilupakan ini? Kenangannya itu, kenangan yang indah adalah kenangan masa-masa SMA. Kenangan sama guru-guru SMA ini. Dia akan membimbing kita sesuai dengan diarahkan kita. Gimana kelebihan kita, oh kamu diarahkan ke sini, kita diarahkan ke sana. Misalkan, oh kamu pengennya, cita-cita kamu pengen jadi apa? Saya mau pengen jadi tentara, Bu. Oh kamu nanti kayak gini. Kamu tanyakan sama ini. Kamu gali pengalaman kamu di bagian ini. Kita diarahkan, dibimbing sama ibunya. Ibu-ibu gurunya dibimbing sampai kita sukses nih. Oke. Berarti memang guru-guru SMA ini care ya sama muridnya dan selalu mendukung kemanapun muridnya untuk bercita-cita. Iya. Apus. Di samping kenangan berkesan, mungkin ada nggak kenangan buruk yang Abang pengen lupakan di SMA Sijunjung? Kalau menurut abang kenangan indah di SMA 1. Gak ada yang kenangan bun. Ya, di SMA 1 inilah abang diarahkan. Abang dulu, ya satu sama lain itu sama teman abang. Kalau saya bukan dari keluarga yang mampu, saya dibantu sama teman-teman saya. Misalkan saya gak ada uang, saya dibantu sama teman-teman saya. Makan sama bareng sama teman-teman. Ya, masa yang gak bisa saya lupakan sama satu angkatan saya. Oke, berarti SMA Sijunjung ini hanya ada kenangan yang berkesan loh. Ya, yang berkesan bagi saya. Oke.
Kita masuk mungkin ke perjalanan dan proses untuk masuk kota Semarang itu sendiri. Awalnya apa sih yang menjadi inspirasi abang untuk masuk ke dunia militer, khususnya menjadi bagian dari Kostrad TNI? Kalau dari dulu, abang cita-cita abang udah ada jadi TNI dari kecil. Gara-gara itu tekad abang lebih tinggi untuk ke pasukan. Kalau pengalaman abang, saya abang dididik 5 bulan di Padang Panjang, saya itu baru dilantik resmi jadi Tentara Nasional Indonesia. Saya itu baru ngambil kecabangan. Saya ngambil kecabangan itu kan ada belangko yang diisi. Saya itu abang pilih sama armet sama infanteri. Abang lulus di bagian infanteri. Saya itu saya milih infanteri. Abang kan diberangkatkan ke Siantar, Medan. Abang dididik jadi infanteri di Medan selama 3 bulan. Pas di 3 bulan itu, akhir-akhir pendidikan, ada seleksi Kostrad. Pas seleksi Kostrad itu, banyak sekali yang ditanya. Di tes kesehatan, fisiko, sama mental. Pokoknya dites semua. Saya itu baru selesai dites. Dan selesai dilantik jadi prajurit infanteri. Pembaretan di Pantai Ajibuata namanya. Di Lau. Selesai dilantik. Baru dibacakan penempatan saya dibacakan itu di batalion 411 Pandawa 62 Kostrad. Di batalion Kostrad saya. Selesai itu baru saya diantar ke Jawa Timur. Dididik di sana. Berarti keren banget jelas Mas Hafiz perjalanan dan proses Bang Mardinil ini sehingga sampai ke menjadi bagian pasukan Kostrad. Kira-kira dalam proses atau perjalanan itu ada tantangan besar nggak mungkin dihadapi yang mungkin tuh tantangan tersulit lah dalam perjalanan ini jadi pasukan Kostrad ini? Tantangan sulitnya itu, kalau di Kostrad ada tantangannya. Kami itu, ya dioper ke Papua. Ditugaskan ke Papua. Kapanpun. Pokoknya kami ini standby. Pokoknya pasukan siap gerak. Gitu. Kalau di militer. Ya pokoknya harus siap. Pasukannya, kebanyakan kami berdinas itu ke Papua. Oke. Mungkin ya seperti itu sedikit cerita perjalanan hingga bisa menjadi pasukan Kostrad ya. Dan setelah lulus nih menjadi bagian dari pasukan Kostrad ini, bisa diceritakan sedikit nggak kesehariannya selama berdinas di Jawa Tengah? Kalau seharian kami, kalau kami dibangunkan itu 3:30. 3:30 persiapan sholat subuh. Pokoknya kalau kami di batalion, kalau kami tentara, ibadah gak boleh tinggal. Pokoknya gak boleh tinggal. Sholat berjamaah ke masjid. Selesai jam 4. Nanti bersih-bersih di batalion. Selesai bersih-bersih sarapan. Dan itu baru persiapan apel. Apel paginya biasanya lari. Pembinaan fisik. Saya itu nanti ada sesuai dengan jadwal. Ada yang nembak, ada yang latihan taktik ilmu perang. Pokoknya sesuai jadwal gitu. Ya, berarti mau udah ada pantauan jadwalnya nih. Udah ada. Udah dua, dia mah tinggal menjalanin aja. Iya. Oke. Ada nggak momen berkesan selama berdinas sejauh ini? Momen berkesannya itu, ya momen berkesannya jauh dari orang tua. Ya pulangnya cuma 1 kali setahun. Momennya, ya pokoknya walaupun saya berdinas jauh, pokoknya sama guru-guru kita dulu nggak boleh lupa.
Pokoknya saling silaturahmi gitu ada. Kalau berarti dari Batu Balang ya. Iya. Dan sekarang dinas di Jawa Tengah. Itu kan jaraknya lumayan jauh tuh. Bagaimana rasanya jauh dari keluarga atau kampung halaman? Iya, sebenarnya sedih kalau meninggalkan kampung. Apalagi di Pulau Jawa. Memang jauh sekali rasanya. Kalau kami jauh dari kampung, udah pokoknya di tentara itu, ya kapanpun, ya harus siap, udah ada sumpahnya gitu. Udah bersumpah kalau sebagai prajurit itu. Siap ditempatkan dimanapun. Iya. Rasa sedih itu pasti ada, tapi emang itu udah siap ya. Udah siap. Udah siap untuk merasakan sedih-sedihnya, kangen-kangennya. Iya. Oke. Kira-kira harapan untuk kedepannya itu untuk baik dari karir militer maupun untuk pribadi. Harapan kedepannya, ya kalau di bagian militer kami tetap solid dan kompak satu sama lain. Pokoknya di dalam dunia militer, pokoknya kemanapun tidak pernah meninggalkan kawan. Tetap solid dimanapun kami berada. Ya berhubungan dengan masyarakat, dengan ini tata krama, dimana kalau orang sejunjung bilang kan gini, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya, kayak gitu. Kalau ilmu tadi. Ada nggak pelajaran dari masa SMA yang mungkin bisa jadi pembelajaran untuk masa depan nih? Oh, pembelajarannya yang pertama itu jangan pernah tinggalkan sholat kalau bagi agama muslim, agama Islam. Ya ibadah jangan lupa. Pokoknya tetap ramah satu sama lain. Pokoknya jangan tercentum di diri kita ini sifat sombong, gak boleh. Oke. Nadine mau minta tips, trik atau pesan untuk adik kelas seperti kami di SMA Pusi Junjung yang merupakan Gen Z yang udah menyatu dengan teknologi dan pergaulan dari luar. Ada nggak pesannya? Mungkin bisa Bang sampaikan tuh kan. Kalau pesannya harus pandai-pandai membagi waktu. Kalau di tentara itu 1 menit itu menentukan. Kalau di ilmu militer, kalau di masa-masa pelajar, pokoknya kita atur diri kita dengan sesuai, kita bikin jadwal sendiri. Misalkan hari ini saya jadwalnya ini, bagian misalkan ekskul, bagian main ini berapa jam mainnya, waktu belajarnya berapa jam, baca bukunya berapa jam, bikin tugas berapa jam. Pokoknya waktu itu manfaatkan untuk belajar. Ya, pesan dan tips dan triknya mungkin bisa semasa pas di rumah, teladani dan termotivasi ya. Ini mungkin terakhir ya, ada nggak yang mau disampaikan untuk keluarga dan teman-teman lama yang dulu mungkin satu angkatan atau sekarang ada di Batubara? Kalau untuk angkatan 20, pokoknya harus kompak dan solid. Jangan pernah menyakiti yang satu-satu sama seperjuangan waktu SMA. Pengen abang saling bantu, walaupun ada adik letting abang waktu SMA, pokoknya saling membantu kalau bisa membantu. Pokoknya keluarga SMA 1 ini harus kompak dimanapun dan kapanpun. Kepengen abang kayak gitu. Oke. Mungkin ini beberapa pertanyaan dari Nadine. Terima kasih atas motivasi, inspirasinya yang sudah disampaikan. Semoga bisa kami teladani dan kami melakukan juga agar menjadi siswa yang nanti juga sukses. Amin. Oke.
Terima kasih atas waktunya untuk hadir di podcast Krismasasi kali ini, Ram. Semoga bisa bertambah sukses, karirnya dipermudah, kehidupannya juga dipermudah sama Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Smasafers, mungkin sekian episode podcast Krismasasi kali ini. Saya Nadia Mutiara Febi, izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.